Terima kasih telah mendidik saya sampai dengan SMK. Terima kasih telah merawat saya sampai sehat sekarang. Terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu mendoakan terbaik. Terima kasih telah mendukung atas segala pencapaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audifa Citra Humairah akan menjelaskan materi tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang satu, teori Gujarat. Pendapat teori ini masuk Islam ke Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang Muslim. Teori ini berkembang dari Pigeonapple dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal-muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i ke India dan orang India lah yang membawanya ke Indonesia. Pendapat ini ditegaskan oleh George Hargonsch dalam buku El Arabi Atlas in the Netherlands bahwa hubungan dagang Indonesia ini telah lama terjalin. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Selain itu ada juga teori Gujarat dari Mokyut di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Adapun batu nisan ini memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, yakni memiliki bentuk dengan batu nisan di Cambai, Gujarat, India. 2. Teori Mekah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Disnates PTAN ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. Dalam teori ini masuk Islam ke Indonesia diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar. Pasalnya, menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam yang diikuti Persia, Gujarat. Adapun disebutnya masuk Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Hal ini dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinan itu, agama Islam disebarkan lebih luas sehingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol. Kemudian di masa dinasti Umayyah, pengaruh semakin meluas hingga ke Nusantara. Menurut Arnold, bukti masuknya Islam ke Indonesia dari pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka berdagang. Hal ini juga sesuai dengan fakta pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman di pesisir pantai Sumatera Utara. Para pedagang Arab disebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar ke Nusantara. 2. Menjelaskan tentang teori-teori yang masuk agama Hindu Buddha ke Indonesia. 1. Teori Brahmana. Teori Brahmana pertama kali dikemukakan oleh C.C. Vanler. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan dua cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang di Nusantara. 2. Teori Waisa. Teori yang ini menyatakan kalau agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang India. 3. Teori Kesatria. Teori kesatria, agama Hindu
dibawa oleh Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan pada saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori ksatria dikemukakan oleh C.C. Bank, Bragmorker, dan J.L. Mons. Teori ini menyatakan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum ksatria melakukan ekspedisi militer ke Indonesia. 4. Teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang berimigrasi ke wilayah Indonesia. 5. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh F. D. Cabot menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para Indonesia yang pergi belajar ke India, dan ketika kembali dari India mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun bukti-bukti yang memperkuat sebagai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia: 1. Sumber dari India, 2. Sumber dari Cina, 3. Sumber dari Yunani, 4. Sumber dari prasasti, 5. Kitab kuno, 6. Bangunan kuno.